Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi Ibrahim. Saya dari PJKRE Universitas Singapura Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus untuk penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan penjas adaptif. Oke, pengertian tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan kepada seseorang dengan kondisi mengalami gangguan atau hambatan penglihatan. Menurut Connor dalam Nawawi 2009, tunanetra mempunyai batasan dalam penglihatan. Batasan tunanetra dari kacamata medis apabila ketajaman penglihatan tidak lebih dari 20/20. Meskipun menggunakan kacamata pembesar dan bidang penglihatannya tidak melebihi sudut pandang 20 derajat, batasan penglihatan untuk anak tunanetra dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pada pentingnya fungsi penglihatan terhadap proses pendidikan, seperti tidak dapat secara optimal menyesuaikan metode, materi pelajaran, dan lingkungan belajar yang umumnya dapat digunakan oleh orang yang melihat. Secara umum, ketunanetraan atau hambatan penglihatan, visual impairment, dan dapat diklasifikasi menjadi dua kategori besar, yaitu ada buta total atau bisa disebut total blind dan kurang lihat atau low vision. Seorang yang mengalami low vision menurut WHO apabila memiliki kelainan penglihatan meskipun telah dilakukan usaha pengobatan. Yang kedua, mempunyai ketajaman penglihatan kurang dari 6/18 ketajaman cahaya. Yang ketiga, luas penglihatan kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi seseorang, dikatakan low vision. Seseorang dikatakan low vision jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas visual, namun dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan menggunakan strategi visual pengganti, alat-alat bantu low vision, dan modifikasi lingkungan. Lanjut, orang yang termasuk low vision adalah mereka yang mengalami hambatan visual ringan sampai berat. Seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya masih cenderung memfungsikan indera penglihatannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saluran utama yang dipergunakan dalam belajar adalah penglihatan dengan mempergunakan alat bantu yang direkomendasikan oleh dokter maupun tidak. Jenis huruf yang dipergunakan sangat bervariasi tergantung pada sisa penglihatan dan alat bantu yang dipergunakan. Latihan orientasi dan mobilitas diperlukan oleh siswa low vision untuk mempergunakan sisa penglihatannya. Totally blind atau buta total adalah seseorang yang memiliki hambatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan, di mana mata tidak mampu mengolah rangsangan cahaya atau dalam istilah kedokteran disebut dengan visus nol, yaitu tidak dapat melihat dan tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang 1 meter. Menurut Wagner, blindness kebutaan menunjukkan pada seseorang yang tidak mampu melihat atau hanya memiliki persepsi cahaya. Menurut Nawawi menurut Frin 2005 dalam Nawawi 2009, seorang dikatakan buta jika mengalami hambatan visual yang berat atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Kadang-kadang di lingkungan sekolah juga digunakan istilah functional blind atau educational blind atau kategori kebutaan ini. Penyandang buta total mempergunakan kemampuan perabaan
pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Orang seperti ini biasanya mempergunakan huruf Braille sebagai media membaca dan memerlukan latihan orientasi dalam mobilitas. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tunanetra adalah seseorang yang karena suatu hal tidak dapat menggunakan matanya sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi dari lingkungannya. Adanya ketunanetraan pada seseorang, secara otomatis ia akan mengalami keterbatasan. Keterbatasan itu adalah dalam hal memperoleh informasi dan pengalaman baru dalam interaksi dengan lingkungan, dalam bergerak serta berpindah tempat mobilitas. Oleh karena itu dalam perkembangannya seseorang anak tunanetra mengalami hambatan atau sedikit terbelakang mobilitasnya bila dibandingkan dengan anak normal yang awas. Oke. Lanjut, di materi keduanya ada klasifikasi anak tunanetra. Klasifikasi tunanetra secara garis besar dibagi 4. Yang pertama ada berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Poin A, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Lanjut, yang kedua ada tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses pengembangan pribadi. Yang keempat, ada tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Dalam usia lanjut, sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang kedua ada berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Tunanetra ringan atau deficit vision, low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Tunanetra setengah berat atau partial sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatannya hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan, bisa membaca tulisan yang bercetak tebal. Berdasarkan tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau dikatakan buta. Yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan klinis. Tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20-70 yang dapat lebih melihat atau melalui perbaikan. Yang keempat, berdasarkan kelainan pada mata. Myopia adalah penglihatan jarak dekat, bayangan tidak berfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita myopia digunakan kacamata koreksi dengan lensa negatif. Yang kedua ada hyperopia, adalah penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak berfokus dan jatuh di depan retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita hyperopia digunakan kacamata koreksi dengan lensa positif. Berikutnya ada astigmatisme, adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata sehingga bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jauh tidak berfokus, jatuh pada retina.
untuk membantu proses penglihatan pada penderita astigmatisme digunakan kacamata koreksi dengan lensa silindris. Oke, selanjutnya ada kemampuan bahasa dan berbicara anak tunanetra. Anak yang sejak lahir mengalami ketunanetraan berat akan kesulitan untuk belajar bahasa, sebab sebagian besar proses pembelajaran bahasa dan bicara pada anak melalui imitasi dengan penglihatan yang diobservasikan dari lingkungannya. Atas dasar itulah perkembangan bahasa anak yang mengalami ketunanetraan sejak lahir. Konsep perbendaharaan kata yang dimiliki lambat dibandingkan dengan anak normal. Sebab anak tunanetra hanya mengenal nama-nama tanpa mempunyai pengalaman untuk memahami hakikat secara langsung objeknya. Interpretasinya hanya menurut gagasan dan cenderung verbalistik. Kehilangan seluruh atau bagian fungsi penglihatan pada anak tunanetra akan menimbulkan dampak negatif atas kemampuannya yang lain. Kemampuan mendayagunakan kemampuan fisiknya yang lain seperti pengembangan fungsi psikis dan penyesuaian sosial. Perkembangan bahasa anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama, awal mula perkembangan bahasa pada anak mengalami hambatan dalam penglihatan, sama dengan anak awas lainnya. Dimulai dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal pada usia sekitar 8 minggu. Yang kedua, mulai mengoceh sampai usia 12 minggu. Yang ketiga, mulai mengucapkan suku kata sampai usia 28 minggu. Yang keempat, mulai mengucapkan kata yang bermakna dan mulai meniru bunyi pengucapan kata sampai 48 minggu. Yang terakhir, mulai memahami banyak kata yang bermakna sampai 1 tahun. Stigfield 1963 menyimpulkan hasil penelitian bahwa tidak sedikit anak tunanetra yang menunjukkan gangguan bahasa dan bicara, baik gangguan bicara yang bersifat organis maupun fungsional. Gangguan bicara yang bersifat organis penyebabnya adalah gangguan pada lidah, langit-langit lembut dan organ-organ artikulasinya, sedangkan gangguan bicara sebab fungsional penyebabnya adalah regresi, egois, gembira yang berlebihan, rendah diri, dan kompensasi yang berlebihan. Bentuk-bentuk gangguan bahasa dan bicara yang sering terjadi pada anak tunanetra meliputi kesalahan ucap, pelat, dan gagap. Frekuensi terbesar gangguan bicara pada anak tunanetra disebabkan rusaknya organ bicara. Oke, selanjutnya ada kemampuan membaca anak tunanetra. Anak tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara yang khusus, yakni menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Braille. Sebelum ditemukan huruf Braille, pengajaran membaca pada anak tunanetra sempat dicoba dengan menggunakan huruf Latin yang dibuat timbul. Namun hal ini rupanya kurang efektif dan efisien. Huruf Braille yang digunakan sebagai pengganti huruf Latin terdiri atas titik-titik yang timbul dan dibaca dengan jari. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Penggunaan jari-jari sebagai alat membaca huruf Braille. Burken 1932 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jari-jari yang dominan membaca Braille adalah telunjuk dan jari tangan. Cara membacanya yakni gerakan naik turun dan horizontal, boleh juga dengan memutar. Membaca Braille dengan tangan kanan lebih efisien daripada membaca Braille dengan tangan kiri. Serta membaca Braille dengan diam lebih cepat daripada membaca dengan oral. Oke, sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.